ngambil bapak kandungnya ya. Betul. Yang berhak mendapatkan hak asuh Inara, ibunya. Betul. Bapaknya ngambil tanpa izin daripada ibunya, itu suatu perbuatan pidana. Pidana itu namanya pidana penculikan. Nah, tapi kalau seandainya nih dari pihak bapaknya menganggap ibunya nggak pantas untuk ini mau menelantarkan anak itu, dia nggak bisa ngambil begitu aja. Dia gugat ke pengadilan untuk gugatan peralihan hak asuh. Bisa ada prosedur hukum, nggak bisa dengan begitu aja. Apalagi ini menurut Inara mampu untuk merawat anaknya. Tapi jelas itu perbuatan pidana penculikan. Kalau ada iming-iming dia mengambil, itu berarti penipuan. Tapi kalau niat baik dari mantan suami tersebut, seorang ayah ingin hebatnya melindungi anak-anaknya dari pemberitaan yang viral ibunya yang heboh, itu gimana bang? Kalau ada niat baiknya dia biar anak-anak tidak ibaratnya ya melihat medsos lah yang parah gitu. Ya enggak berarti harus melakukan penculikan. Kalau memang benar tadi dianggap ibunya nggak mampu, kan tinggal digugat hak pengalihan asuh anak. Itu loh, bisa ada suatu prosedur hukumnya ada. Nggak bisa kami ngambil gitu aja. Dari mana kita tahu kalau anak itu nggak ditelantarkan nama Inara? Dari mana kita tahu? Nggak tahu kan. Intinya saya bilang semuanya buat jalur hukum yang berlaku. Apapun dilakukannya, apapun alasannya, menurut saya adalah perbuatan pidana penculikan. Berarti harus izin, walaupun apapun alasannya bang, harus izin ke ibunya. Sebenarnya istrinya. Ya, kalau memang bagus aja, lebih bagus. Nggak usah bicara hukum segala macam. Ini antara ibunya sama ayahnya. Ya kan, ini kan demi kepentingan anak. Jadi bicarakan dengan baik-baik. Kalau memang nggak bisa Inara dibicarakan baik-baik, menurut bapaknya ini nggak pantas, ya tinggal buka di pengadilan. Itu yang benar, nggak bisa menculik ambil begitu aja. Semuanya ini sebenarnya adalah dengan cara baik-baik, dengan cara musyawarah. Dan akhirnya ketua Komnas Anak bilang juga itu tidak diperbolehkan, tidak bisa diizinkan seorang mantan suami, orang ayah mengambil anak secara paksa tanpa izin dan akan memanggil nanti mantan suami itu Virgon untuk klarifikasi kenapa sih bisa ibaratnya dipaksa pengambilan anak tersebut, karena ini sudah dari bulan November Inara tidak bisa bertemu anaknya dan ada kayak pembatasan untuk bertemu anaknya, jadi Inara merasa kecewa, akhirnya sakit hati melaporkan ke Komnas Anak. Sebenarnya kalau saya mengatakan ya nggak mesti laporan ke Komisi Perlindungan Anak aja. Paling kalau Komisi Perlindungan Anak merekomendasikan atau memanggil kedua belah pihak, tidak ada proses hukumnya. Kalau mau proses hukum, laporkan ke polisi. Itu aja kalau memang ada proses hukum. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya ini saya secara kekeluargaan. Bisa aja nanti setelah dipanggil oleh Komisi Perlindungan Anak tadi ya, ada penyelesaian dengan cara damai, mediasi. Yang kasihan juga kalau seandainya ini sampai ke pengadilan segala macam. Kasihan pada anaknya, secara psikis anaknya loh. Ini yang kasihan. Tapi memang tujuan kedua orang tuanya ini kalau saya lihat tujuannya baik. Kecuali kalau bapaknya punya niat untuk menjual anaknya, terus cerita. Ini kan tujuan baik. Semuanya sayang pada anaknya, tapi caranya yang Berbeda. Ya salah. Ada kesalahan bapaknya ya ambil begitu aja, itu salah. Tetapi intinya menurut saya kedua orang tuanya sayang. Makanya sayang ini maka diambil seperti ini. Itu loh. Bang, bisa dibilang ini permasalahan yang bertutupi dari yang menimpa Inara ya bang, karena kan terkait kasusnya belum selesai dengan istri sahnya Insanul Fahmi, Simawa, ya kan, dia dilaporkan terkait perzinahan dan perselingkuhan. Terus ini terkait anak juga menimpa Inara. Dan Insanul Fahmi juga infonya, update-nya dugaannya mau rujuk ke Mawa dan dia mau melepaskan Inara. Ini permasalahan yang betul-betul membuat Inara stres, ya kan bang, sampai ibaratnya sampai ada permasalahan anak juga menimpa dia. Ini gimana bang? Sebagai penasihat hukum menilainya apa yang harus dilakukan oleh Inara ini? Ya, sebenarnya kalau urusan masalah itu urusan stres madu bukan bicara di hukum loh. Tapi ini menyangkut bukan bicara anaknya juga bang. Iya, masalah anaknya tadi bilang tadi. Betul. Kalau anaknya kan dia bilang sama mantan suaminya. Ya itu gara-gara pemberitaan itu. Gara-gara kan katanya dituduh kan dia selingkuh kan gitu kan, selingkuh. Ya begitu kan, selingkuh kan. Ya memang ini saya bilang kita fokus kepada masalah anaknya. Kalau masalah perselingkuhan ini kan urusan Inara sama yang itu. Sanul.
Yang jelas kalau masalah anaknya, saya katakan apapun namanya, alasan kalau memang hak asuhnya pada Inara, berarti hak penuhnya pada Inara. Suaminya tidak boleh mengambil sewenang-wenang, walaupun tujuannya baik. Oke. Kalau sudah melakukan pendekatan ternyata nggak selesai, ya lakukan upaya hukum dengan cara digugat pengalian hak asuh anak, itu aja. Bisa pidana ya bang ya? Tidak anak, penculikan, Culikan. penculikan. Secara paksa. Iya, penculikan. Kalau nanti Virgon datang nih, katanya kan akan datang nih. Kalau dia punya alasan yang tepat, gimana bang? Ya nggak ada dong. Kan putusnya pengadilan kan mengatakan itu pertanyaan kan, putusnya kan hak asuhnya Inara kan. Betul. Ya nggak ada dong alasannya, alasan tepat, alasan apa? Gugat aja, baru tahu gugat. Hak gugatnya itu hak pengalian asuh. Ya itu aja. Kalau sekarang mengatakan subjektif dong penilaiannya. Ini begini, enggak. Yang jelas putusan pengadilan mengatakan Inara yang berhak untuk mengasuh. Ya Inara. Kata si Virgon. Virgo yang mengatakan begini. Buktikan di pengadilan, digugat, nggak bisa dia ngambil sewenang-wenang. Itu namanya penculikan, walaupun itu bapak kami. Walaupun bapak kan. Ya.